komputer. Jadi seperti itu. Jadi membahasnya adalah kalau tetangga meninggal, apa yang harus kalian lakukan setelah memandikan jenazahnya? Ya kalau ada jenazahnya, ya kalau meninggalnya tenggelam dan lain-lain, ya lain. Nah, Mas dan Mbak sekalian, sampai situ dulu kalian dapat feel apa yang harus saya ajar aja, itu yang tugas saya yang utama. Jadi tugas saya pertama ini waktu pertama masuk ini, kalian ngerti belajar waris itu buat apa? Mata kuliahnya hukum waris Islam. Nah, ini salah. Mata kuliahnya hukum waris Islam. Ngapain sih? Hesing ada hukum waris Islam. Ngapain sih saya belajar? Itu yang repot. Kalau belajar pasar modal itu pada rajin. Karena seakan-akan ilmunya tuh jarang yang paham. Kalau kalian paham itu apa ya jadinya? Kan dalam tanda kutip paling pinter. Wah, jadi rajin. NWS waris is males, Pak. Padahal ini lebih penting, jauh lebih penting. Jadi gitu, sampai situ ada yang tanya, sampai situ dulu. Ada yang tanya? Ade Cahya tanya atau enggak? Enggak. Ade Cahya ada pertanyaan? Enggak ada. Tidak, Pak. Azam Lutfi ada pertanyaan? Azam? Azam tes. Hilang. Saya lanjutkan. Jadi itu ya, tadi waris. Oh, Azam Lutfi naik motor ya, Mas Jimyut we. Repot. Silviana ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, enggak nyalain kamera. Tahu. Oke, jadi gitu. Nah, apa mempelajari waris biar kalian nanti ketika ayah, ibu, saudara kalian meninggal biar kalian fasih, itu apa aja yang harus dipelajari? Kalian lihat di rancangan pembelajaran. Sudah saya upload di psikologi. Jadi nanti kita akan tahulah asas-asas ilmu waris. Boleh nggak ngasih warisan ngasih wasiat ke bayi? Boleh nggak saya bagi warisan karena tukang becak langganan saya itu deket banget, dia saya kasih warisan 10% dari harta kalau saya meninggal. Boleh nggak nanti saya punya anak 7, keluarga saya, ibu sama bapak saya itu anaknya 7, 3 laki-laki 3 perempuan, 3 laki-laki 4 perempuan. Meninggal orang tua saya yang paling rajin ngurus bapak ibu. Saya kok dapat paling dikit. Itu gimana? Bisa nggak saya dapat banyak? Kan itu lebih kontekstual dan penting. Oke, saya yang ngerawat orang tua sampai tua, mbak saya udah pada keluar negeri, udah pada jadi pegawai negeri swasta di Jakarta, saya ngurus. Kok saya dapat yang paling dikit ini gimana? Sebenarnya berapa sih? Nah, itu dibahas di sini nanti. Setelah asas tadi, siapa yang berhak mendapat, siapa yang nggak berhak. Nah, baru kalau ada bapak itu dapatnya seberapa, kalau saudari perempuan itu seberapa. Misal, ayah saya, ibu saya dulu meninggal, akhirnya ayah saya menikah lagi. Saya punya saudara nih, tapi dari bapak sama lain ibu. Ya kan saya anak yang pertama duluan, dia adalah anak yang setelah ibu saya meninggal, bapak saya nikah lagi. Dia nggak usah dapat warisan lah. Nah, itu sehari-hari, itu masalah sehari-hari. Nah, ini dibahas nanti di minggu kedua, hari ketiga, keempat, dan kelima. Minggu kedua yang dibahas pokoknya adalah kalian tahu siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat. Satpam boleh dapat apa enggak, tetangga boleh dapat atau enggak, anak kandung saya boleh dapat atau enggak, nenek saya boleh dapat atau enggak. Itu di minggu kedua. Setelah tahu boleh dapat atau enggak, kalian baru nanti tahu kalau dapat jatahnya berapa dan seterusnya. Sudah tahu nih dapatnya berapa, itu masih dihitung. Jadi biasanya kalau materinya offline itu pada nggak keluar kelas. Syarat keluar kelas. Materi kan, kelas kan 1 jam 40 menit ya. Biasanya materi selesai 1 jam 10 menit. 30 menit itu ngitung. Yang kelar ngitung boleh keluar kelas. Yang kelar ngitung dan benar boleh keluar kelas. Nah ini online. Nggak bisa ya gitu. Ya nanti tetap ada acara ngitung, tapi ngitungnya ngitung online ya. Jadi saya nggak bisa memberlakukan peraturan
Kalau belum selesai ngitung, nggak boleh keluar kelas, ya nggak masalah. Jadi masih ada hitung-hitungannya nanti. Oke. Setelah hitung ini 7 ini setelah itu OTS ada namanya asobah. Ada nanti namanya, Pak, mosok paman saya keluarga ditinggal sekarang di Sulawesi sana dia dapat kok saya nggak dapat Pak, padahal saya anaknya di Jawa sama-sama di Solo misal. Atau Pak, saya ini pamannya sama-sama di Solo, saya ngurus itu, saya ngurus yang meninggal itu anaknya di Sulawesi sana kok dapat, padahal saya yang ngurus, saya malah nggak dapat. Dibahas di mahjub. Jadi lengkap. Kapan dapat, kenapa nggak dapat, berapa dapatnya, boleh nggak komplain, kalau komplain gimana, gimana nanti kalau damai aja lah, damai. Itu ada semuanya. Oke, nah ini dibahas 8 dan 7, 8, 9-nya hilang. Wah, 8, 9-nya hilang. Pantesan saya kok hilang. Jadi ini nanti masih ada, nanti saya update ya. 9. Maju Hawashi naik atas. Aul dan naik atas. Masalah khusus dalam waris. Nah, jadi nanti setelah itu ada masalah khusus dalam waris. Misal banci dapat warisan cowok apa cewek, ya kan? Banci itu masih agak jadul. Yang sekarang adalah ganti kelamin, oke? Ganti kelamin. Itu modern, masalah modern masuk masalah khusus dalam waris. Nanti ada beberapa masalah khusus modern, masalah khusus klasik. Kita bahas di situ. LGBT, naudzubillah ya kan, ngeri. Cowok sama cowok punya anak, nggak tahu Allah alam anaknya dapat dari mana, masuk di KK, oke? Masuk di kartu keluarga ketulis. Untungnya Indonesia belum ya, negara lain sudah kayak gitu. Punya anak itu dapat waris atau enggak kalau dari di hukum Islam. Nah, itu nanti ada pembahasannya sendiri. Jadi insya Allah lengkap. Kalau kalian sudah fasih dengan fikih, ini nomor nomor 2 sampai nomor 11 ini fikih semuanya, itu kurang. Kalian hidup di Indonesia. Kalian kalau nanti menggunakan SH-nya sebagai advokat, kalian nggak bisa mengandalkan hanya fikih. Kalau kalian jadi pengacara, menggunakan SH, kemudian sumpah pengacara, jadi advokat, jadi pengacara, kalian harus fasih juga hukum perdata waris di Indonesia. Gitu. Nah, makanya saya lengkapi. Makanya jumlahnya 15. Kemarin saya hitung mestinya 15 kok. Kurang. Ternyata ada 1. Jadi nanti 15. Saya kalau bisa 16 pertemuan 16 ini. Jadi nanti lihat sikon aja. Pak kan 14 ya, pokoknya saya ngajar yang penting kalian dapat ilmu lengkap. Itulah. Karena mestinya 3 SKS. Mestinya 3 SKS kenapa? Karena ada aspek fikih, ada aspek keperdataan. Nah, kalau 2 SKS yang mentok kayak gini. Kalau 3 SKS baru cocok. Nah, nanti minggu ke-12 sampai ke-15 ini setelah puasa, itu nanti yang menyampaikan bukan saya. Saya ini nggak mahir kalau keperdataan. Maka nanti saya akan mengundang orang lain ya yang memang belum sumpah advokat sih, belum proses untuk menjadi pengacara sudah lulus ujian pengacara, memang bidangnya adalah di bidang keperdataan keluarga ya. Bidang perdata keluarga itu ada pernikahan, ada waris, ya kan? Dan ada beberapa pecahan lagi lainnya. Nanti yang ngajar di 12 sampai 15 bukan saya. Yang ngajar di 12 sampai 15 adalah orang dari luar, MS, yang saya minta untuk ngajar kalian. Biar kalian itu dapatnya lengkap. Bok menowo ya kan, malah setelah lulus pinginnya jadi advokat. Maka saya ingin membekali kalian keperdataan. Saya bisa ngajar, tapi itu service itu apa ya? Service apa bahasa Indonesia nih? Dangkal, bukan dangkal. Cuman atasnya doang. Cuman atasnya doang. Nah, nanti kalau yang ngajar adalah pengacara, nanti insya Allah lebih dalam membahas kasus asli dari apa namanya dari data yang kalian semua bisa akses di Badilak Mahkamah Agung ya kan. Nah, itu nanti biar orang yang ahli di situ yang ngajari. Jadi kurang lebih itu yang akan kita pelajari di waris kehidupan sehari-hari. Karena kadang gini, kenapa keperdataan?
Kalian nggak mesti jadi pengacara, tapi kadang kalian ngurus waris itu juga nyampe ke pengadilan. Nah, apa yang nyampe pengadilan? Banyak sih, termasuk proses punya rekening ya kan. Punya rekening kan atas nama si orang yang meninggal. Kalau mau dialihkan itu kan ada prosesnya dulu. Nah, itu juga termasuk. Nah, maka ini juga menjadi penting. Kalaupun kalian bukan advokat, kalian masyarakat sipil biasa, ini tetap penting karena ngurus keluarga sendiri. Nah, ini kira-kira yang akan dipelajari di hukum waris. Ada yang ditanyakan atau mungkin Pak, kok ada yang mestinya dipelajari lebih Pak, mbok ya dimasukin, nanti saya masukkan. Kalau kalian mengharap dan berekspektasi lebih. Ada yang sampai sini ada yang tanya? Alifa Nur Sabrina. Alifa tanya nggak? Enggak, Pak. Desi Rahmawati. Enggak, Pak. Lam Alif. Tidak, Lam Alif nanya? Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kontrak kuliah kita. Hukum waris Islam. Kuliah sinkron full 14 pertemuan. Pak, tadi katanya 15. Nanti saya akan benar-benar ngelihat sikon. Minimal 14. Kalau saya bisa selesaikan di 14, 14. Dulu, saya udah 3 kali ngajar hukum waris. 14 itu hanya untuk fikih. Bayangkan, 14 pertemuan dulu offline itu hanya untuk fikih. Belum masuk yang perdata. Nah, sekarang perdata saya paksakan masuk. Karena online juga lebih enak. Saya paksakan masuk, maka nanti ada yang saya padatkan. Nah, kalau saya padatkan ini nggak cukup, nanti akan luber ke 15. Syukur-syukur hanya 15, nggak sampai 16. Jadi nanti lihat sikon. Tapi pasti minimal 14. Setiap kali kuliah, saya kapasitas pakai Zoom yang kapasitas 300 orang. Nah, ini yang ingin saya bahas ke kalian. Kalian kayaknya tiap Jumat 3-4 kan ada kuliah ya. Benar apa benar? Iya, Pak. Jadwal saya yang hari Jumat itu jam 1.2, jam 3.4. Nah, saya kuliahnya 14 kali itu full sinkron. Jadi nggak ada satupun yang kuliah asinkron. Jadi karena apa? Karena nggak bisa. Ini hitung-hitungan kayak gini kan ngitung nggak bisa kalian. Harus kayak praktek. Tambahan lagi, kalau kalian kurang bersemangat, ada pada saatnya nanti kalian masuk umur, pingin ikut pelatihan hukum waris. Buat pelatihan hukum waris itu teman-teman saya yang sama-sama alumni Mesir. Ya. Mahal banget. Ya saya biarlah ini tugas pembelajaran untuk teman-teman mahasiswa. Maka ini kalau kalian nggak fasih di sini, kalian ngikut lagi di luar lebih mahal sekali pelatihan seperti ini. Maka saya sengaja full sinkron 14 pertemuan. Nah, kita sepakati jamnya, mumpung ini datang semuanya. Pilih, saya bikin polling. Nanti polling itu orang lagi. Wah, ini nggak punya polling ini. Nggak punya fitur polling sebenarnya, ini beda. Ya, nanti saya sampaikan di sini dulu lah, saya nunggu. Yang ingin kuliah di Jumat jam 1-2 angkat tangan. Bukan angkat tangan, ya raise hand. Raise hand kan ada fitur raise hand ya. Mana nih fitur raise hand? Ada fitur raise hand. Silakan yang menyatakan ingin kuliah Jumat. Opsinya 2, Jumat 1-2, Jumat 7-8. Nah, hitung. Kalau nggak bisa semua gimana, Pak? Buat 3 arek twinning. Biar Pak Twinning tabrakan semua soalnya. Oke, jadi tak lanjutkan ya. Sambil kalian raise hand mikir. Jadi gini, kuliah itu hanya 1 kali seminggu karena seluruh kelas. Tapi full 14 itu sinkron. Nah, kalau yang nggak sinkron, ini saya loncat yang nomor 6, yang nggak hadir sinkron, nanti materinya rekaman Zoom. Materinya saya taruh di rekaman Zoom. Jadi ini kan saya record nih. Sekarang ini saya recording, nanti yang lain bisa ngakses. Saya taruh di YouTube, mohon maaf karena lebih enak akses. Tapi itu YouTube-nya YouTube privat, nggak keluar karena kan ini ada ngobrol dan canda-canda nggak jelasnya ya nggak pantas untuk YouTube.
Nah, itu nanti, kalau saya belum share screen. Itu nanti yang nggak bisa hadir, itu melalui rekaman Zoom. Gitu. Tapi tetap saya nggak bisa banyak. Capek, Mas dan Mbak sekalian. Saya siap untuk kuliah offline, masuk 4 kelas setiap hari. Itu enak. Ketemu langsung ngitung, ada apa namanya, ada komunikasi. Tapi kalau offline, online kayak gini, capek ngomong sendiri. Jadi saya sudah melakukan itu. Itu berat. Kalau harus dipecah. Tahun lalu saya pecah. Tahun lalu hukum waris itu kan setengahnya COVID, setengahnya nggak COVID. Ketika setengahnya COVID yang online, itu saya masuk tiap hari, itu capek banget, beda sama masuk ke kelas. Maka saya nggak bisa. Saya akan full sinkron dengan langsung 300, bagi yang nggak hadir, di psikologi. Pak, gimana twinning nggak pernah bisa hadir? Saya nggak tahu apakah twinning selalu sinkron toh, Nisa? Ini Pak, kadang sinkron sih Pak, yang jam 7.8. Terus kalau yang jam 1 sampai jam 3 yang pagi itu, pasti pakai Zoom seperti itu Pak, soalnya praktek. Oh, 78-nya kadang. Ya kamu angkat tangan di yang 78 lah. Iya Pak, makasih Pak Fauzul. Jadi gitu ya. Nah, silakan angkat tangan yang jam 12. Total 21. 21. Saya tutup di 5, 4, 3, 2, 1. 29. Saya genepin 30. Sekarang turunkan semua raise hand-nya. Turunkan semuanya, turunkan semuanya, turunkan semuanya. 3. Di 2 nih, saya apa nih nyangkut nih tangan. Oke. Berliana sama siapa nggak tahu. Oke, sekarang yang jam 7.8, jam 1 sampai jam piro itu. Kalian mata kuliahnya apa sih jam 1? Saya lihatkan dulu ya. Jam 1 sambil angkat tangan. Jam 7.8 hari Jumat. Ini. Wah, banyak. Wes. Niku 64. Ya, belum loading nih. Komputer ada pakai laptop saya tambah loading lagi nih. Oke, Jumat 78 itu epistemologi semester 4 pengadilan agama. Oh enggak, pengadilan agama ini dia tetap minta Senin, tetap minta Rabu kalau nggak salah. Dia aslinya Rabu karena tapi secara sistem nggak bisa ditaruh di Rabu, saya lempar ke Jumat tapi beliaunya tetap minta Rabu kalau nggak salah aslinya. Oke. Ini hukum Pilihan offline nggak ada, Pak. Pilihan offline. Neng warung Mas ayo. Ya oke ya. Jadi kita putuskan jam 78. Karena yang resen banyak. Silakan turunkan tangan, saya lanjutkan. Jadi seperti itu. Kuliah sinkron ini saya ubah berarti ya jam 13.00 hingga selesai jika perlu dan oke. Presensi nanti akan ada linknya saya kasih. Bagi yang tidak hadir ya melalui psikologi. Nanti kehadiran sinkron hanya 8 kali. Saya tahu kuliah sinkron itu berat. Kalian juga berat di pulsa, berat di banyak hal ya kan. Maka saya hanya mewajibkan 8 kali. Sisa banyak lah itu, 8 dari total 14. Naik ke 15 ya tetap 8 aja lah. Itu. Jadi nggak masalah, hanya 8. Nah, itu insya Allah sudah sangat cukup. Sampai sini ada yang tanya? Saya nanya ada yang tanya atau enggak itu harus sebut nama. Aqidatul Awaliyah tanya? Aqidatul Awaliyah? Enggak. Aditama Chandra? Hilang, dia nyiapin kamera. Aditama Chandra? Tanya enggak? Enggak, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Penilaian, saya share screen lagi.
penilaian UTS 30%, UAS 40, tugas 30. Presensi nggak ada, nggak saya masukkan. Kalian hafal lah, saya nggak pernah masukkan presensi. Alasannya juga sudah selalu saya sampaikan. Tugasnya 30%. Tugas besar ya. Jadi kalian harus paham ini tugas besar banget. Kalau kalian miss tugas, wassalam, bablas. Ya, Pak, gimana remedi? Aduh, maaf itu biasanya remedi itu mintanya akhir-akhir lagi saya upload. Saya kan ngerekap kalian ngerjakan tugas atau enggak di akhir. Biasanya nilai dulu perkara ketika input baru kelihatan siapa yang nggak ngerjakan tugas gitu loh. Nah, biasanya setelah itu saya upload kan upload nilai pasca UAS itu, kemudian baru kelihatan yang ngerjain tugas. Baru komplain, itu berat itu. Maka tugas itu kerjakan lah. Saya susah itu mengkompensasi. Oke? Tidak ada nego ya segini insya Allah udah paling pas. Nah, tinggal tugasnya. Apa tugasnya? Tugasnya yang jelas berkelompok maksimal 2 orang. 2 orang saja. Nggak boleh lebih. Jadi kenapa hanya 2 orang? Ya karena kalau 3 itu yang ketiga biasanya hanya hanya nitip nama. Apalagi 4, 2 nitip nama, 5, 3 nitip nama, 2 yang ngerjain. Apalah kita sama-sama apa. Gitu. Nah, 2 orang, maka Pak gimana kalau jumlah kelasnya ganjil? Ya boleh. Ada kelompok yang berisi hanya 1 orang boleh. Tapi itu hanya 1 aja. Dalam 1 kelas boleh ada 1 kelompok yang dia isinya 1 atau 3. Kalau ada 2 kelompok maka nilainya batal. Sehingga nanti dikoordinir oleh ketua kelas. Ketua kelas kalian ya ketua kelas yang dulu di pasar modal dan pengantar bisnis masih sama. Jadi seperti itu ya. 1 kelas isinya hanya 1 atau 3 orang. Oke. Jadi kalian silakan mulai mencari. Nggak boleh loncat kelas. Nggak boleh loncat kelas, kalian sudah hafal. Presensinya mana, Pak? Belum muncul ya presensinya ya. Saya nggak tahu presensinya di mana. Apa nanti biasanya di print TO itu nanti. Itu. Nah, tugasnya itu kalian mencari kasus real pembagian warisan. Kalian tinggal Solo, cari yang di Solo, tetangga, desa, Pabelan ya cari yang di Pabelan, ya kan. Kalau dia tinggalnya di Palembang sana, entah saya nggak hafal nama desanya, cari aja yang di sana. Tapi intinya memang harus dengan bertanya langsung. Jadi ambil data lapangan, Pak. Ambil data lapangan. Apa? Ini juga manfaat buat kalian. Kenapa saya minta ambil data lapangan? Biar kalian nggak hanya teoritis. Kenapa nggak teoritis? Maksudnya gini, dilema pembagian waris di masyarakat itu lebih jauh lebih rumit daripada sekedar teorinya. Teorinya kalau anak dapat sekian, kalau istri dapat sekian titik. Di masyarakat itu nggak terjadi seperti itu. Berat banget. Nah, agar kalian tahu, maka saya tugaskan, dalam tugasnya adalah kasusnya sebentar ya, saya selesaikan. Makasih sudah mulai tanya. Jadi tanya langsung ke warga. Ya, menjawab pertanyaan yang di chat, narasumber boleh siapa aja, termasuk orang tua maupun saudara. Keluarga sendiri boleh, orang tua boleh, nggak masalah. Kelompoknya 2 orang kan, yang satu biar gampang kalian cari temen yang punya saudara atau gimana yang sudah meninggal, bukan untuk apa-apa ya, untuk belajar gitu aja boleh. Itu silahkan, nggak ada masalah. Tugasnya adalah bertanya langsung. Bertanya langsungnya itu berarti harus ada bukti. Buktinya apa? Foto kalau kalian datang, selfie. Kalau WhatsApp maka cukup screenshot WhatsApp. Kalau telepon, history telepon ya kan, Bapak siapa. Kan nggak mungkin kalian nanya kayak ginian 10 menit. Pasti paling nggak 30-an menit, 45 menit. Nanya kayak ginian lama soalnya. Nah, jadi saya nggak memberatkan harus datang ketemu nggak. Kalian chat boleh, kalian telepon boleh, kalian video call boleh, apapun itu yang penting ada bukti. Narasumbernya boleh siapa saja, sehingga nanti insya Allah kalian gimana. Kalau mentok nggak ada, tanya ke RT. Tanya ke Pak RT, keluarga mana yang kira-kira terbuka untuk ditanya, kalian datangi.
keluarganya dari HES, Pak, Bu, ini dapat tugas agar kita lebih mengenal, lebih dekat dengan warga dan mengerti bagaimana kondisi di warga dan kita mencoba mengaplikasikan ilmu. Kurang lebih gitulah. Jadi ada isi babnya nggak nih ya? Nggak ada, nanti tak tanggapi. Oke ya, ini untuk teknisnya kalian baca sendiri lah. Ukuran A4, margin normal, time sys Roman 12, dan seterusnya. Yang paling penting ini, minimal tulisan 1 halaman full. Dikit kan? Dikit banget. Maka ini memang nggak membebani banyak. Maksimal 2 halaman full. Oke, lebih dari 2, maka nilainya disamakan dengan yang 2 halaman. Oke, jumlah halaman nggak termasuk foto, bukti-bukti wawancara. Nggak usah bismillah, nggak usah pendahuluan, nggak usah penutup, nggak usah apa namanya Al-Fatihah di atas panjang, nggak usah. Hanya keterangan nama, NIM kelas, 2 baris, nggak lebih dari itu. Selanjutnya langsung isi 2 halaman maksimal. Oke ya. Kemudian tak tambahin di sini sampai saya selesaikan dulu lah baru pertanyaan. Isi esai meliputi hal berikut. Babnya ya, isi esai dalam kurung subbab atau apapun lah kalian nyebutnya, itu adalah narasi deskriptif permasalahan warisnya. Kemudian, jadi kalian cerita ya, misal saya ngambil kasusnya dari dari keluarga saya, ibu saya sudah meninggal, gitu, atau mbah saya, nenek saya meninggal. Nah, saya nanya ke mbah saya, tapi saya nanyanya ke bapak, boleh. Yang bagi-bagi warisan padahal yang meninggal adalah mbah, boleh nanya ke bapak, boleh. Karena misal bapak lebih tahu. Saya nanya ke bapak kan, narasi deskriptif itu maksudnya apa? Maksudnya adalah, kalian cerita, mbah saya waktu itu punya anak 5, cucunya posisi 7. Oke, salah satu anak sudah meninggal duluan karena nggak usah karenanya lah, kapan gitu. Anak yang ini belum menikah, belum punya anak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu gambaran aja. Gambaran. Warisan sudah dibagikan, misal ya. Kalau warisannya sudah dibagikan, warisan sudah dibagikan. Waktu itu bapak saya mendapatkannya sekian. Ibu saya mendapatkan sekian, saudara-saudara lain mendapatkan sekian. Nah, ini narasi deskriptif permasalahan waris. Sub yang lainnya adalah opini. Opini Anda terkait masalah waris tersebut. Oke. Jadi ini adalah tahap pengumpulan data dan dimasukkan gitu aja datanya. Yang ini kalian olah. Misal, bapak saya dapatnya malah 50 juta. Setelah saya hitung-hitung, berdasarkan nanti kalian fasih ya hitungan. Sudah fasih insya Allah hitungannya. Kemudian kalian ngitung. Setelah saya hitung-hitung, mestinya bapak saya itu dapatnya bukan 50, 80 juta. Nah, itu opini Anda. Oke. Nah, misal, itu salah satu contoh. Jadi opini kalian hitung sendiri. Termasuk hitungan. Misal di narasi nanti bapak kalian bilang, nah saya ini mestinya dapat 80 juta, tapi saya dapat 50 juta aja nggak masalah lah, 30 juta untuk yang lainnya. Nah, kalian boleh beropini, kalian nggak usah berargumen sama narasumber kalian. Masih anak kemarin sore berargumen nggak perlu. Kecuali kalian dapat ruang untuk menyampaikan opini, nggak apa-apa, sampaikan aja. Tapi kan nggak selalu. Ora usah nuwoni, bahasa Jawanya ora usah nuwoni, nggak usah menggurui. Kalian hanya meminta data. Nanti baru opininya dituangkan di dalam tugas. Kayak gitu. Oke ya, misal 80 juta kok dapat 50 juta. Bapak saya misal dalam opini kan, bapak saya berhak protes. Atau bapak saya tidak berhak protes. Bapak saya berhak merelakan 30 jutanya karena apa-apa. Nah, itu di opini. Oke, kriterianya penilaian adalah panjang tulisan. 2 halaman insya Allah cukup.
dua setengah lah ya. Kayaknya 2,5 deh. Lebih dari 2,5 maka nilainya. Oke. Kriteria penilaian panjang tulisan. Yang nulisnya setengah halaman ya nggak sama lah sama yang 2,5. Kan ini minimal 1 ya. Yang nulisnya 1 halaman pun nggak sama sama yang 2,5. Panjang tulisan saya nilai, bobot substansi tulisan saya nilai. Terakhir deadline 30 Juni, itu adalah minggu terakhir kuliah. Ini saya lihat kalender ini, minggu terakhir kuliah. Sampai sini ada yang tanya, saya baca chat. Oke. Mengumpulkan di box assignment. Tapi nanti kemungkinan akan saya minta offline. Melalui ketua kelas lagi, di print lagi, karena kepala saya tuh capek banget membaca yang online. Jadi nanti kemungkinan saya minta dikumpulkan secara offline. Jadi mungkin double dikumpulkan di box assignment sama offline. Seperti itu. Oke ya. Tapi deadline-nya masih sama 30 Juni. Kecuali nanti saya ada perubahan kebijakan, bisa jadi saya ubah. Itu kemungkinan tadi. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Direkam, apakah file rekamannya juga dikirim? Nggak usah, fotonya saja. Ini kalian tidak skripsian. Kalau skripsian kalian nulis transkrip, ya kan? Nggak perlu. Saya hanya perlu 2,5 halaman ini. Nggak perlu lebih dari itu. Oke. Apa pertanyaannya sesuai yang kita cari, kebutuhan tugas, atau pertanyaan sudah ditentukan? Tadi ya, jawabannya adalah kalian yang menentukan pertanyaan. Yang saya butuhkan adalah 2 hal ini, narasi permasalahan sama opini. Itu aja. Oke, saya kembali ke apa lagi sini? Waduh, besaran. Lam alif udah. Dandi udah paham ya tadi ya? Dandi udah? Oke, kemudian Dandi udah. Ririn. 1 atau sebanyak-banyaknya hanya ini logika aja. 1 kasus itu kalian nulis, kalau saya yang nulis, kalau saya memprediksi kira-kira memang butuhnya 2 halaman full. Kalian nulis 2 kasus, itu nggak cukup. Nilainya sama yang nilai 2,5 halaman. Jadi percuma kalian bikin 2 kasus. Jadi cukup 1 kasus aja, tidak sebanyak-banyaknya. Saya tegaskan biar jelas ya, hanya diperbolehkan 1 kasus. Ditulis 2 kasus, nilainya sama dengan 1 kasus yang saya nilai adalah yang paling awal. Jangan nulis 3 kasus, ya kan? 3 kasus itu yang 2 yang saya nilai hanya yang pertama muncul. Ini biar fair. Artinya biar kalian nggak gusar. Wah, aku tak ambil 3 kasus, pasti nilainya lebih. Nggak akan saya nilai lebih, biar ini fair. Sama dengan halaman. Wah, nanti ada yang nulis 10 halaman, biar dapat nilai lebih. Biar fair, maksimal 2,5. Oke. Iya, rumus teorinya dari saya. Nanti diajarkannya berjalan waktu saya ajarkan. Oke. Foto narasumber berdua atau salah satu anggota kelompok nggak apa-apa. Ya kan misalkan kelompok yang satu yang bagian mengumpulkan data itu di Bekasi misalkan. Terus temennya yang bagian apa namanya olah ya, yang bagian mikir abot ya kan. Yang satu PD turun ke lapangan. Yang satu PD-nya adalah kalau ngitung. Nah, itu kan saling melengkapi ya boleh. Foto hanya 1 orang saja boleh. Jadi kerja secara online masih bisa. Oh. Fotonya dilampirkan. Kan saya udah bilang nih, mana ini? Jumlah halaman pada poin di atas tidak termasuk bukti wawancara. Maka 2,5 halaman. Kalau kalian 3,5-3,5-nya itu berarti foto. Jadi dilampirkan. Tetap dimasukkan, tapi saya tidak hitung itu sebagai tambahan sebagai halaman.
Gitu. Oke, ada yang tanya? Beres? Oke. Saya tes. Para Pradia Dian, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Iqbal Nur Islahuddin, ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Oke, ini Tegar Abi apa pertanyaannya? Sama Hanif itu apa pertanyaannya? Beres berarti tapi ya? Kalau simbahnya masih hidup itu loh Pak, tapi Nggak udah dengar. bagi-bagi Gimana, Mas? warisan. Apa? Kalau simbahnya masih hidup tapi udah bagi-bagi warisan itu loh Pak. Oh ya, nggak apa-apa, masukkan. Itu termasuk permasalahan waris. Ya nanti kalian sambil saya kasihkan teorinya kalian akan ngerti. Yaitu menurut perspektif masyarakat udah bagi-bagi waris. Ya, monggo aja lah, tapi itu agak-agak susah. Akan susah di sininya. Paling kamu dapat 1,5 halaman itu. Padahal kan saya menilai 2, panjangnya dan bobot. Artinya kalau panjangnya kan gini, kalian biar full itu narasinya kalian penuhi itu, panjang kalian tanya, kalian masukin semua hasil wawancaranya ya kan. Ketika opini hitungannya panjang dan itu pokoknya maksimal 2,5. Panjang tulisan tetap saya nilai soalnya dan bobot gitu. Jadi kalau kayak yang Mas tadi, nah itu paling 1,5 Mas mentok kalau saya ngitung. Jadi oke aja, tapi itu konsekuensinya nanti kan nilai sih masalahnya. Saya harus fair. Kalau yang lain saya nilai jumlah halaman, itu juga harus saya nilai jumlah halaman. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, alhamdulillah. Nah, dalam rangka pemadatan materi, maka kita langsung kuliah. Ya kan mestinya juga jam 1 jam 40 menit kan. Jadi ini masih masuk Pak dalam waktunya. Kalian bisa mengakses apa namanya PowerPoint ini di psikologi. Ya, di biografi wis hafal, kalian bolak-balik ketemu saya wis hafal. Termasuk cara menilai, termasuk ngurus presensi dan lain-lain wis hafal lah. Kontrak perkuliahan ini zaman dulu. Dulu itu tak suruh ngafal ayat, tak suruh ngafal hadis. Ya kan? Karena offline. Kalau offline, semua pada ngekos di sini, saya nggak bisa ngasih tugas yang suruh nanya ke RT lah. Kos-kosannya podo. 1 kos 4 orang anak HES semua, angkatan semester 6 semua. Nggak bisa itu. Saya kasih tugas seperti itu susah. Nggak dulu ini ngapalin kalau offline. Ya, kita beda. Skema nilai dulu, ini nggak saya pakai. Saya sampai detik ini belum pernah pakai kehadiran. Oke, kita mulai kelas. Tapi sebelum mulai kelas, saya tak ngambil minum dulu. Kita break dulu. 3 menit. Oke, 3-5 menit. 3 menit kita break ya.
Oke, kita lanjutkan. Saya kasih absennya dulu. Kalian setelah dikasih absen jangan ngilang ya, karena biasanya saya absen ulang. Bukan biasanya, akan saya absen ulang. Yang magang boleh silakan isi, nggak masalah. Oke, kita lanjut. Oke, sekali lagi ini dalam rangka pemadatan, karena kalau enggak nanti sampai 16 pertemuan untuk kebanyakan. Ya, saya lanjut. Oke, jadi kita mulai dulu pengertian ilmu mawaris, ilmu waris. Ya, intinya adalah ilmu mempelajari tentang ketentuan perihal warisan. Jelas lah mau namanya juga udah waris. Cuman yang ingin saya tegaskan di sini, kalian kalau beli buku itu ketemu namanya macam-macam. Ada nama bukunya ilmu faraid, ada nama bukunya ilmu mawaris, ada nama fikih warosah, ada hukum waris Islam. Itu banyak banget itu namanya. Maka, sudah ditutup. Belum saya buka lebih tepatnya. Oke, silakan. Nah, itu tadi yang memang tadi. Ya, jadi namanya itu banyak. Intinya kalau kalian nyari buku, nanti akan saya kasih ya. Tapi gini ya, saya nggak ngasih kalian buku, tolong jangan diprotes. Dalam artian gini, mempelajari teknik saya ngajar itu beda dengan struktur buku pada umumnya. Beda banget. Jadi kalau baca buku, kemudian ke saya, itu nanti beda jalur. Saya mengajarkan ini berdasarkan proses pengalaman saya belajar hukum waris. Yang saya ajarkan adalah jalur shortcut. Yang lebih gampang kalian terima, yang penting kalian bisa, nggak usah sampai dalam-dalam. Gitu. Nah, buku itu beda. Maka kalau kalian baca buku, saya takutnya tambah pusing. Tapi kalau kalian mau baca buku, nanti akan tetap saya kasih list bukunya apa saja. Karena memang seharusnya saya ngasih. Cuman sekali lagi, kalau kalian sudah merasa bingung baca buku tersebut, tutup. Nggak usah dilanjutin. Pokoknya ngikut aja kuliah saya. Anggap aja kalian ikut seminar, workshop, pelatihan waris 14 minggu. Yang itu juga tanpa buku. Ada modul memang, tapi saya belum bikin modulnya. Tapi insya Allah semua akan saya sampaikan. Gitu ya. Jadi kalau kalian balik lagi, kalau kalian nyari buku, namanya macam-macam. Tapi semuanya intinya sama, mempelajari ketentuan-ketentuan tentang perihal warisan. Nah, kalau kita balik ke istilah-istilah, kalau saya tambahin istilah-istilah lain, itu di istilah bahasa Indonesia maupun istilah bahasa Arab, itu kadang kita kebolak-balik. Coba saya tanya Muhammad Iqbal, ahli waris itu yang memberikan harta atau yang mendapat harta warisan menurutmu? Iqbal, Muhammad Iqbal. Ahli waris yang mendapat harta. Ahli waris yang mendapat harta. Tegar Abi Tegar Abi Aufan, pewaris. Tegar, silahkan di-unmute. Ya, Pak. Pewaris yang mendapat warisan atau yang memberi warisan? Yang memberi, Pak. Yang memberi. Oke. Saya carikan yang lain. Iya. Siska Hanifa, pewaris yang memberi warisan atau yang menerima? Pewaris. Menerima. Menerima. Meninggalkan. Ayo. Bingung. Orang yang mewariskan. Yang mewariskan. Yang memberi berarti, bukan yang menerima. Iya. Terus Oke. kalau pewaris harta?
Nah, cocok. Saya juga mau nanya itu, Mbak. Dia adalah pewaris resmi tahta kerajaan. Sejenis itulah. Nanti pewaris itu yang memberi, yang menerima. Oh, Ini istilah ini penting. Karena kalau kalian baca buku, itu pastikan tiap penulis mempunyai perspektif berbeda. Pewaris itu punya dua makna, menerima dan memberi. Kalau kalian nanti baca buku, itu pastikan penulis itu pakai istilah apa untuk yang memberi warisan. Karena kalau nggak nanti bingung. Nah, di dalam bahasa Arab namanya waris. Itu yang menerima warisan. Muwaris itu yang memberi. Dalam bahasa Indonesia, ahli waris itu jelas. Kalau ahli waris tidak ada ambiguitas istilah. Ahli waris itu kalau kalian baca koran, baca apapun, ahli waris adalah yang menerima. Cuman pewaris ini kadang punya double makna. Kadang memberi, kadang menerima. Nah, yang mana yang dipakai itu tergantung penulis buku. Umumnya pewaris itu ya, nggak ada umumnya, tergantung konteks. Intinya adalah kita harus pahami pewaris punya makna ganda. Dalam istilah Arab namanya adalah muwaris, yang mewarisi harta benda peninggalannya. Pewaris, ahli waris. Udah cukup itu. Oke ya. Nah, kemudian ada lagi istilah harta warisan dalam bahasa Indonesia itu apa namanya, dalam bahasa Arab al-irth. Apa al-irth? Itu adalah harta warisan. Mirip Pak dengan warosah. Nah ini kalau kalian baca buku, meskipun buku itu buku bahasa Indonesia, kadang dia pakai dua istilah. Kadang al-irth, kadang warosah. Artinya sama. Tapi warosah itu biasanya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Tergantung konteks. Kalau tidak ada konteks kalimat, maka dia dimaknai sama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah para ahli waris Nabi. Yang menerima, maksudnya yang menerima apa namanya, fadilah-fadilah keutamaan para Nabi. Al-irth dan warasah mirip. Al-irth dan warasah dalam Arab mirip. Al-irth dan tirkah dalam bahasa Indonesia ini mirip. Nanti soal ujian bisa keluar ini. Sangat potensi keluar. Tirkah, jadi gini, orang meninggal, misal ya, apa ya, Paijo meninggal, oke, rumah sakit, dia punya uang 300 juta. 300 juta itu tidak yang dibagikan sebagai harta warisan. 300 juta itu bukan al-irth, bukan harta warisan. 300 juta itu disebut tirkah. Disebut harta peninggalan, bahasa Indonesianya. Maka kalian harus membedakan antara harta peninggalan sama harta warisan. Kalau harta peninggalan itu berarti Pak Ijo meninggal, punya mobil, punya rumah, punya 300 juta cash. Itu semuanya harta peninggalan. Tapi kan orang meninggal itu kan yo melunasi utang, motornya sih nyicil ya kan. Nah, tapi ada tabungan dibayar cicilannya. Ada wasiat, wasiatnya dibayar dulu. Bayar rumah sakit, loh kalian kira apa namanya, orang masuk rumah sakit nih, meninggal. Syarat jenazahnya dikeluarkan apa? Bayar administrasi rumah sakit. Nah, itu pakai uang siapa? Nah, itu juga termasuk utang. Nah, jadi 300 juta nggak langsung cash jadi harta warisan. Maka yang saya minta adalah membedakan harta warisan dengan harta peninggalan. Oke. Sampai sini ada yang tanya? Yasir tanya. Saya mau tanya, Pak. Ya. Halo, Pak. Ya, halo. Jadi kan ahli waris secara hukum berat maupun Islam kan diwajibkan menanggung utang mayat ya, Pak ya. Dan pembayarannya itu diutamakan dari harta si peninggalan mayat. Terus pertanyaannya bagaimana kalau bila harta yang ditinggalkannya itu tidak bisa menutupi utang-utangnya sebelum dibagi ke ahli waris, Pak? Nah, oke, makasih. Menarik banget. Ya, jadi nanti ada materinya, itu juga masuk. Jadi, Pak, ini orang meninggal.
Bu ini becak, Pak. Aduh, pakai bahasa Jawa lagi ini. Punyanya becak. Utangnya ada 10 juta. Becaknya dijual mentok 1 juta. Kok becak dijual 1 juta ya? 5 juta lah utangnya, jangan kegedean. Utang 5 juta. Punyanya becak 1 juta. Rumah numpang di orang tua. Dan seterusnya intinya hartanya total hanya 1.500.000 lah. Bayar utang nggak cukup, Pak. Gimana? Utangnya diwariskan atau hanya cukup diikhlaskan? Apakah diikhlaskan ataukah diwariskan ke ahli waris? Karena nggak cukup kan itu bayarnya. Nah, spoiler dikit, itu nanti masuk materi. Cuman biar nanti berpikirnya runut, saya nggak jawab sekarang. Tapi itu nanti bagian dari pembahasan yang ditanyakan Mas Hanif tadi. Lebih dari yang ditanyakan Mas Hanif. Jadi bukan hanya masalah uang siapa. Masalahnya adalah kalau uangnya si tukang beca 1.500.000 nggak cukup, itu 3.500.000-nya dari uangnya si tukang beca apa anaknya. Ataukah yang ngasih utang itu seikhlaskan aja yang udah meninggal. Nah itu nanti akan kita bahas. Tapi biar enak kita tertata di otak, nanti kita bahasnya sistematis. Makasih Mas. Bagus itu. Lagi yang lain ada yang tanya? Tapi tak catat. Kadang orang nanya saya tanya. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Mana nih? Oh, share screen. Saya lanjutkan secukupnya ya. Kita mestinya selesai di jam 2.40 ya. Selesai di 2.20 aja ntar capek. Oke. Kalau istilah nggak ada, ini hanya untuk menambah kalian. Jadi ini prediksi Nabi ya. Ilmu yang pertama kali hilang, ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi itu ilmu waris. Karena ilmu ini hilang, sampai orang-orang itu bertikai, nggak ada yang melerai. Karena bingung, ini harta warisan ini haknya siapa? Apakah benar haknya dia 300 juta? Apakah haknya dia sebenarnya 50 juta? Saking bingungnya karena nggak dipelajari. Apa faktor ilmu faraid hilang? Dia itu stagnan. Sudah selesai. Nggak ada perkembangan. Tafsir muncul, tafsir tematik, muncul hal-hal baru, ya kan? Itu ilmunya stagnan. Usul fikih itu menjawab problematika baru. Faraid itu dari dulu, nek anak dapetnya segitu, ya segitu sampai sekarang nggak diperdebatkan lagi. Nah, referensi yang saya ambil dari kitab buku apa ya Pak? Ya nanti saya akan sampaikan, nanti akan saya post di ini di mana? Di grup. Sebisa mungkin bukan sebisa mungkin, saya carikan yang dari perpus biar kalian juga bisa akses. Tapi kurang lebih apa namanya bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Itu yang nanti saya post. Saya lanjut lagi. Jadi bayangin ya, meninggal, nggak tahu hartanya berapa, bertikai, nggak tahu siapa yang melerai. Karena apa? Karena ilmu faraid stagnan. Dari dulu 2 tambah 2 4. Tapi ilmu matematika berkembang ke arah programming. Ya kan? Tapi dari dulu 2 tambah 2 itu 4. Cuman kemudian dikembangkan ke sana. Matematika terapan, ditaruh di sebelah mana, nyambung ke fisika, dan lain-lain. Tapi naik faraid, dari dulu anak dapatnya asobah ya asobah. Kalian nggak bisa nego. Sampai sekarang pun nggak bisa nego. Pak muncul baru Pak masalah LGBT Pak. Kecil itu masalah kecil dalam ilmu waris, nggak terlalu problematik, tapi memang harus dibahas. Nah itulah maka kalian hilang. Nah, oke ya, jadi itu pentingnya berbicara ilmu faraid. Oke, kita masuk sejarah dulu agar kalian paham. Ini kalau pertemuan besok cukup nggak ya? Saya lagi ngira-ngira. Ya udahlah, saya sampai slide ke-8. Ini slide terakhir. Ini slide terakhir, setelah itu kita selesai. Jadi gini,
Kalau kalian mengira zaman dulu nggak ada sistem waris, itu kita salah mengira. Kalian salah mengira. Dulu itu udah ada yang namanya warisan. Kalau nggak ada warisan, nggak ada itu tahta kerajaan. Tahta kerajaan itu mereka sudah ada sistemnya secara culture, secara kebudayaan, secara adat mereka. Kalau ada raja A mati, maka ada anak mahkota. Anak mahkota itu disiapkan, siapa yang menentukan. Ada 7 anak, mana yang dijadikan anak mahkota, dan seterusnya. Itu sudah ada sistemnya, sistem warisnya. Cuman masalahnya kan pertanyaannya adil nggak? Yang jadi anak mahkota kan selalu laki-laki, yang perempuan gimana nasibnya? Apalagi zaman dulu. Zaman dulu itu, sorry, saya ngecek slide. Oke. Zaman dulu itu, apa sih hobinya orang sebelum Islam itu apa? Sering lah ini dibicarakan. Satu, itu kesukuan. Anda suku apa? Suku saya adalah suku Quraisy. Suku saya adalah kabilah Bani Najjar dan lain-lainnya. Itu kalau udah beda suku itu deh kayak beda negara, pakai paspor. Itu istilah ininya ya, istilah exaggeration-nya, lebaynya seperti itu. Istilah berlebih-lebihnya kayak gitu. Intinya adalah yang paling diutamakan adalah suku. Kalau lahir dari suku yang paling mulia, ya wis dia paling mulia. Gitu. Nah, itu memang seperti itu, kesukuan. Nah, karena kesukuan inilah kemudian pergesekan bentroknya itu antar suku. Apa hasilnya? Suka perang. Gitu. Suku A perang sama suku B. Zaman kayak orang tawuran SMA mana, tawuran sama SMA mana. Gara-garanya geng SMA ini disenggol dikit, langsung perang. Kalau kalian masih seperti itu, kalian kembali ke masa primordial. Masa kesukuan, gitu, masa suka perang nggak jelas. Ya, itulah. Suka berperang. Jadi yang diutamakan adalah kekuatan fisik. Kalau masalah waris-warisan, nanti dulu tuh kalian bukan anak. Yang penting kalian punya otot. Kalau kalian punya otot, dipastikan kalian dapat warisan. Ya kasihan kayak orang-orang kayak saya kalau masuk kelas offline saya bisa langsung nyebut orangnya ini yang kurus sama yang nggak kurus ini. Tapi karena online ini susah ini. Kasihan orang-orang kurus itu nggak dapat warisan, nggak punya kekuatan fisik. Jadi hobinya kesukuan. Kesukuan ini menimbulkan konflik antar suku, kemudian hobinya perang. Apa hasil dari akibat dari suka berperang? Wanita sama anak-anak nggak guna, nggak ada gunanya. Buat apa kita di suku punya anak-anak sama wanita? Nggak bisa diajak perang. Nah, maka persepsinya orang Timur Tengah dulu, orang Arab dulu sebelum ada Islam, persepsinya adalah punya anak wanita, punya anak-anak itu beban, terlebih anak wanita. Maka kalau ada anak wanita, kubur aja hidup-hidup. Karena apa? Karena dia nggak bisa perang, nggak bisa meninggikan nama keluarga. Dia nggak bisa perang, nggak bisa meninggikan nama suku. Dia nggak bisa perang, dia nggak bisa dapat ghanimah, rampasan perang. Nggak guna, nggak ada gunanya. Udahlah, daripada dia cuma makan, si anak bayi ini dan para perempuan ini makan aja nggak ada gunanya, dikubur aja. Dia nggak makan, saya nggak susah. Itu model-model pemikiran zaman dulu dah. Yang menarik itu kan orang-orang menyerang Islam itu kan Islam tidak menghormati martabat wanita. Dan yang lebih menarik itu yang percaya ketika ada orang-orang barat atau manapun itu menyerang Islam dengan kalimat Islam tidak menghormati wanita. Kemudian ada orang percaya, itu saya nggak habis pikir. Derajatnya di atas yang nyerang. Kenapa? Mungkin nggak mikir banget. Orang yang menyerang itu memikir, dia berpikir. Ini kenapa Islam tidak menghormati wanita? Dia mikir. Tapi yang hanya mengamini, ya mikir. Bodohnya itu tingkat 2 lah itu. Nah, jadi wanita dan anak-anak itu dimarginalkan zaman dulu. Sebelum Islam datang. Dikubur hidup-hidup, maka Islam datang dimuliakan. Dan inilah fakta yang ada sebelum Islam. Dan ini sampai sekarang sebetulnya. Coba kalian pergi ke Arab sana. Kalian adalah keturunan Arab, punya darah-darah Arab. Misal ya, saya nggak hafal ya nama-nama sukunya ya. Tamim,
kemudian Asegaf itu kan darah dari Arab semuanya. Tamim, Asegaf dan lain-lain. Kalian kalau punya embel-embel nama itu di belakang dan kemudian pergi ke Arab sana, itu statusnya berbeda. Kesukuan itu masih jalan sampai sekarang. Saya merasakan sendiri. Kabilah kesukuan di sana masih sangat kental. Teman saya sendiri cerita. Dia dari salah satu suku, saya nggak mau sebut. Ada darahnya masih ada, namanya, marganya masih muncul. Dia di bandara Saudi Arabia, ya kan? Dia mestinya punya tugas untuk masuk ke dalam airport untuk ngurus apa gitu. Tugas lah pokoknya, ada surat keterangan dan bla bla bla. Nggak diizinkan masuk. Setelah ditanya sama pihak airport, namanya siapa, kemudian disebut plus marganya, masuk lancar. Dia cerita ke saya waktu itu karena marga saya, kata dia, itu masih termasuk yang disegani di Saudi sana. Masih ada, kesukuan itu masih ada di sana. Itu ya. Jadi ini kondisi sebelum Islam, sehingga kondisi ini nanti mempengaruhi sistem waris. Bagaimana sistem warisnya? Sistem warisnya insya Allah minggu depan saja. Insya Allah saya cukupkan di sini. Ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada. Alhamdulillah, saya cek absen dulu. 150. Itu juga. 50. Baik. Saya tanya, masih kuat lanjut atau cukup? Yang lanjut angkat tangan. Saya sih masih kuat. Cukup. Cukup ya? Beneran? Cukup, Yang Pak. lanjut Cukup. tak ini. Cukup, Pak. Cukup. Ya. Cukup. Sudah, Pak. Ya. Untuk Pak. Ya, terima kasih. Kita tutup di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.